Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adharina Harmansahani, NIM 122170007 dari kelas A. Baik, saya di sini akan mempresentasikan mengenai topik 3, yaitu pengelolaan persediaan pada supply chain. Kemudian langsung saja untuk persediaan. Untuk persediaan itu sendiri merupakan beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang sedikit berbeda satu sama lain, sehingga panjang pendeknya rantai pasok juga berbeda. Untuk sifat pergerakan yang berbeda antara satu perusahaan dengan satu perusahaan yang lain, biasanya itu dapat dilihat dari metode yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Semisal suatu perusahaan itu menerapkan pemesanan barang dari supplier itu lot for lot, atau dia butuhnya berapa, kemudian supplier mengirimkannya berapa. Kemudian ada juga perusahaan yang mengirimkannya lebih dari apa yang mereka butuhkan, sehingga nantinya terdapat persediaan yang berbeda-beda pula yang ada di pabrik mereka masing-masing. Selanjutnya di sini ada what, why, how, who untuk yang pertama, yaitu untuk jenis persediaan. Untuk jenis persediaan itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama ada bahan baku atau raw material, itu sendiri merupakan barang baku yang belum diproses, seperti contohnya tebu. Kemudian ada barang setengah jadi, itu merupakan bahan baku yang telah mengalami proses namun belum selesai, seperti contohnya yaitu tepung yang perlu mengalami proses lagi. Kemudian setelah itu ada barang komoditas, merupakan barang yang dibeli oleh suatu perusahaan yang kemudian dijual lagi. Jadi perusahaan hanya bertindak sebagai reseller. Kemudian yang ketiga itu ada barang proyek. Kemudian di sini ada tujuan pengelolaan persediaan. Untuk tujuan pengelolaan persediaan itu di sini berfungsi untuk mengefisienkan biaya seoptimal mungkin. Kemudian ada asal mula munculnya persediaan. Yang pertama itu karena adanya kesalahan peramalan atau distribusi sehingga dibutuhkan suatu persediaan, kemudian adanya lead time, kemudian adanya gangguan mesin yang menyebabkan suatu bahan baku yang seharusnya diproses itu beralih disimpan ke dalam gudang, kemudian untuk penghematan pengiriman, kemudian untuk alur persediaan pada rantai produk itu sendiri, yang pertama itu bahan baku jadi maupun setengah jadi maupun mentah itu dibeli dari supplier yang kemudian dikirimkan ke dalam pabrik, kemudian disimpan di dalam gudang, kemudian setelah itu diproses di dalam pabrik tersebut, kemudian didistribusikan oleh distributor ke konsumen masing-masing atau ke retailer masing-masing. Kemudian di sini ada pihak yang terlibat dalam rantai persediaan. Itu seperti ada para penyalur, kemudian pusat fabrikasi atau manufaktur, kemudian gudang, pusat distribusi, dan toko pengecer. Kemudian di sini untuk pokok pembahasannya yaitu ada fungsi persediaan pada supply chain, kemudian trade-off dalam pengelolaan persediaan pada supply chain, alat ukur persediaan, klasifikasi, dan hambatan dalam manajemen persediaan. Langsung saja yang pertama untuk fungsi persediaan pada supply chain, yaitu yang pertama untuk mengurangi resiko keterlambatan kirim bahan, kemudian menyesuaikan dengan jadwal produksi, kemudian mengurangi resiko kenaikan harga, kemudian menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman, yaitu seperti setiap musim-musim tertentu itu suatu perusahaan biasanya permintaannya itu menaik secara terus-menerus, kemudian mengalami penurunan dan lain sebagainya. Jadi ketika permintaan pelanggan tersebut naik di bulan Agustus, biasanya untuk peramalan di tahun depan di bulan Agustus juga akan mengalami kenaikan, sehingga di bulan-bulan penting tersebut biasanya disiapkan oleh perusahaan berupa persediaan. Kemudian ada menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk mengantisipasi adanya kekurangan permintaan atau tidak terpenuhinya permintaan pelanggan. Kemudian di sini mendapat keuntungan dari quantity discount. Maksudnya di sini yaitu ketika suatu perusahaan memesan atau membeli bahan baku dari suatu supplier dalam bentuk banyak untuk disimpan sebagai persediaan, maka biasanya si perusahaan tersebut akan mendapatkan quantity discount atau diskon akibat kuantitas yang dibelinya itu cukup banyak. Kemudian yang kedua yaitu trade-off dalam pengelolaan persediaan pada supply chain. Untuk trade-off di sini yaitu terkait dengan berapa banyak inventory yang sebaiknya dimiliki oleh perusahaan. Jadi untuk setiap perusahaan itu memiliki pengelolaan persediaan yang berbeda untuk mencapai tingkat persediaan yang optimal. Di sini setiap perusahaan itu memiliki tekanan masing-masing. Jadi suatu perusahaan itu ada yang memang sengaja untuk menyimpan banyak inventory, kemudian ada juga
suatu perusahaan yang menyimpan sedikit inventory. Jadi setiap perusahaan itu memiliki kebijakannya masing-masing. Mungkin ketika perusahaan tersebut menyimpan banyak inventory, mungkin ingin mengurangi biaya setup, kemudian mengurangi biaya pemesanan, mengurangi biaya transportasi yang diperlukan untuk mengirimkan barang dan lain sebagainya. Untuk yang sedikit inventory, mungkin mereka atau perusahaan tersebut mempertimbangkan biaya simpan yang harus mereka keluarkan itu mungkin terlalu besar jika mereka inventory-nya terlalu banyak, kemudian ada biaya handlingnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini dikenal juga surplus inventory dan shortage inventory. Untuk surplus inventory itu sendiri atau kelebihan persediaan biasanya itu menyebabkan seperti meningkatnya biaya modal, kemudian biaya simpan, handling, pajak, asuransi, resiko kehilangan yang rusak itu tinggi. Kemudian untuk shortage inventory atau kekurangan inventory biasanya itu menyebabkan berbagai hal seperti adanya kekurangan material yang dibutuhkan untuk proses produksi, kemudian biasanya akan menyebabkan kehilangan pelanggan akibat dari suatu permintaan pelanggan yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alat ukur persediaan. Untuk alat ukur persediaan itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu inventory turnover rate, inventory days of supply, kemudian fill rate. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai inventory turnover rate. Untuk inventory turnover rate itu sendiri, yaitu untuk melihat seberapa cepat produk atau barang tersebut mengalir relatif terhadap jumlah rata-rata yang tersimpan sebagai persediaan. Jadi di sini tingkat perputarannya itu biasanya diukur selama setahun. Jadi di sini suatu perusahaan itu diukur dalam 1 tahun itu persediaannya itu dilakukan dalam berapa kali putaran. Di sini saya juga mencantumkan contohnya. Untuk contohnya itu sendiri itu seperti ketika suatu perusahaan itu menjual 150 produk, kemudian memiliki nilai persediaan rata-ratanya 3 miliar, maka nilai penjualan setahun untuk semua produk itu 40 miliar dengan margin 25%. Jadi, untuk nilai persediaan terjual dalam setahun itu 30 miliar. Itu diperoleh dari nilai penjualan setahun yaitu 40 miliar telah dikurangi dengan biaya marginnya sehingga diperoleh 30 miliar tersebut dengan tingkat perputaran 10 kali perputaran dalam setahun. Kemudian setelah itu ada inventory days of supply yang merupakan rata-rata jumlah hari suatu perusahaan bisa beroperasi dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Jadi di sini dihitung seberapa lama sih suatu perusahaan itu dapat beroperasi sampai persediaan tersebut habis. Di sini sebagai contoh menggunakan kasus yang sama seperti ukuran persediaan sebelumnya, di mana ketika suatu perusahaan itu beroperasi 300 hari dalam setahun, maka nilai persediaan yang terjual sehari itu 30 miliar dalam 1 tahun tadi, dibagi dengan 300 hari, ditemukan 0,1 miliar, sehingga nilai inventory days of supply-nya itu 3 miliar dibagi per harinya tadi 0,1 ketemu 30 hari. Jadi dapat disimpulkan suatu perusahaan itu mampu beroperasi selama 30 hari sampai persediaannya habis. Kemudian dilakukan perputaran persediaan lagi, kemudian 30 hari lagi, kemudian persediaan habis, kemudian dilakukan perputaran persediaan lagi dan seterusnya hingga 10 kali dalam setahun. Apabila menggunakan inventory turnover rate. Kemudian di sini ada fill rate. Untuk fill rate itu sendiri yaitu persentase jumlah item yang tersedia ketika diminta oleh pelanggan. Di sini untuk fill rate itu dapat diukur untuk setiap produk secara individual maupun produk secara keseluruhan. Di sini contohnya yaitu ketika terdapat nilai fill rate dari suatu perusahaan sebesar 99%, itu mengartikan bahwa terdapat kemungkinan 1% dari item yang diminta oleh pelanggan itu tidak tersedia sehingga tidak dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai klasifikasi persediaan. Untuk klasifikasi persediaan itu dapat digolongkan berdasarkan berbagai macam golongan atau karakteristik. Yang pertama jika berdasarkan bentuknya. Jadi sebenarnya setiap perusahaan itu masing-masing memiliki bahan baku yang berbeda-beda pula menyesuaikan dengan kebutuhan proses produksinya. Jadi di sini ada bahan baku atau raw material, contohnya itu gandum, kemudian ada barang setengah jadi seperti atau work in process, tepung untuk membuat roti, kemudian ada barang jadi atau finished product, contohnya spare part untuk perakitan motor. Untuk barang jadi itu sendiri biasanya itu dibutuhkan oleh para perusahaan-perusahaan perakitan seperti motor dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya membutuhkan furnitur atau spare part dan lain sebagainya yang memang sudah jadi mereka hanya tinggal merakit saja. Kemudian selanjutnya jika berdasarkan fungsinya, yang pertama itu ada
transit inventory, di mana persediaan yang muncul di sini itu karena lead time pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh yaitu ketika pengiriman dengan menggunakan truk, itu yang disebut persediaan transit atau inventory, persediaan di dalam truknya tersebut. Jadi nilai transit inventory itu dapat diukur berdasarkan jarak atau lama tidaknya suatu pengiriman itu sampai. Semakin cepat pengiriman tersebut sampai, maka semakin sedikit transit inventory-nya. Kemudian di sini ada cycle stock. Di sini merupakan persediaan akibat motif untuk memenuhi skala ekonomi. Persediaan ini mempunyai siklus tertentu. Jadi setiap persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu semakin lama itu semakin habis, berkurang, kemudian habis. Kemudian di sini ada safety stock atau pengaman sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan atau pasokan. Jadi biasanya suatu perusahaan itu menyediakan suatu persediaan itu lebih atau melebihi dari yang dibutuhkan. Itu bertujuan sebagai pengaman. Kemudian ada anticipation stock, merupakan persediaan untuk antisipasi kenaikan permintaan akibat sifat musiman. Kemudian selanjutnya di sini ada berdasarkan sifat ketergantungan, itu ada dependent demand item dan independent. Jika dependent itu item-item yang kebutuhannya tergantung dengan kebutuhan lain, sedangkan independent itu tidak. Contohnya itu dependent itu ketika produk atau bahan baku jadi, biasanya itu dalam perusahaan perakitan. Misalnya ketika akan merakit sebuah motor, semisal 50 motor, maka perusahaan itu akan mengetahui spare part atau material-materialnya itu berapa yang mereka butuhkan. Ini yang dapat kita simpulkan, di mana item-item kebutuhannya itu tergantung dengan kebutuhan item lain. Kemudian untuk independen itu tidak tergantung dengan kebutuhan lain. Kemudian yang terakhir di sini ada hambatan dalam manajemen persediaan. Untuk hambatan dalam manajemen persediaan itu beraneka ragam. Yang pertama yaitu tidak adanya matriks kerja yang jelas, kemudian status pesanan yang tidak akurat. Jadi suatu pelanggan itu biasanya meminta status pengiriman yang jelas kepada si supplier, tapi supplier seringkali mengirimkan atau menjelaskan status pengiriman yang tidak akurat dengan apa yang diminta oleh pelanggan. Kemudian sistem informasi yang kurang handal, seperti semisal dalam suatu perusahaan itu informasi atau data yang dimiliki oleh departemen satu dengan departemen lainnya itu berbeda, sehingga akhirnya suatu departemen, semisal departemen pemasaran, itu tidak berpacu pada data tersebut, tetapi malah membuat kesepakatan sendiri. Kemudian di sini karena kebijakan persediaan terlalu sederhana dan mengabaikan ketidakpastian. Sebagai contoh, biasanya itu suatu kebijakan suatu perusahaan itu seringkali menyamaratakan antara satu item dengan lainnya, padahal item satu dengan item lainnya itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, semisal dalam hal safety stock, reorder point, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, hambatan terakhir, yaitu mengenai biaya-biaya persediaan yang tidak ditaksir dengan benar. Jadi suatu perusahaan itu tidak menganalisis serta mempertimbangkan dengan betul mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan mereka. Seperti itu. Kemudian ada hambatan lain yaitu seperti kurang terintegrasinya keputusan supply chain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.